Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa rekan trader bersama saya Maurits dan bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa. Ingin sukses dalam dunia trading? Bergabunglah bersama Amarket karena kami memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa, kita masuk lagi menganalisa lagi, walaupun kita tahu bahwa hari ini hari yang paling terakhir karena besok akan ada perayaan hari Thanksgiving, jadi pasar agak sedikit reda ya. Tapi hari ini masih ada berita-berita yang sangat luar biasa yang bisa membuat arah pergerakan pasar bergejolak. Dan awalnya sudah mulai tadi malam di mana notulen FOMC dikeluarkan yang menyatakan bahwa mereka sedikit agak hawkish. Padahal kita semua udah memprediksikan bahwa dovish akan terjadi ya, karena udah berada di puncaknya, tapi tendensi hawkish agak sedikit ada. Nah inilah yang membuat kenapa kemarin dolar Amerika setelah itu dikeluarkan, dolar Amerika naik sangat luar biasa. Nah ini akan menjadi tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membahas dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin rekan trader. Oke, kita coba langsung masuk ke platform. Oke rekan trader, apa yang terjadi pada kemarin kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan setelah masuk di pasar Amerika. Walaupun dia sempat turun kemarin rekan trader di posisi seputaran 103, dia beranjak naik sampai di 103.579 dan ditutup di posisi 103.462. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita tahu bahwa euro angkel saham dolar di awal pasar Asia dia begitu naik, tapi setelah masuk pasar Eropa dia mengalami pelemahan dan puncak dari pelemahan itu di pasar Amerika. Dia turun sampai ke 1.08 ya, setelah 1.09 dia turun 1.08. Ini ada gejolak-gejolak, kita akan lihat apakah dia akan naik lagi, kita akan lihat bersama pada hari ini. Begitu juga pound sterling, pada prinsipnya pound sterling kemarin dia mengalami penguatan. Ya, tapi setelah itu ya dia datar, sideways pergerakannya. Dari sini pun juga kita udah bisa lihat bagaimana arah pergerakannya agak sedikit sideways ya. Kita lihat bagaimanakah, apakah hari ini dia akan naik, kita akan lihat bersama-sama. Nah ini untuk gold. Untuk gold akhirnya sesuai dengan prediksi yang saya bilang kemarin bahwa saya memprediksikan dia menuju ke 2000. Rekan trader bisa lihat bagaimana gold berhasil menembus level 2000 dan sampai di posisi 2007. Ini akan menjadi tema kita hari ini. Kita akan bahas sama-sama. Nah, selanjutnya rekan trader kita lihat di USD Yen Jepang. USD Yen Jepang kita bisa lihat USD Yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan setelah data rapat FOMC kemarin. Bagaimana masuk di pasar Amerika dia naik dan walaupun sempat turun di posisi 147.419, tapi dia bisa naik sampai di 148.567 dan ditutup di seputaran 148.204. Nah, ini adalah data dari, kita berbicara berdasarkan data rekan trader ya, karena menganalisa kita akan berbicara tentang data. Data yang terjadi kemarin beberapa hari yang lalu dan akan menjadi bahan untuk kita memprediksikan ke depan. Nah, untuk tema hari ini saya akan mengangkat sebuah informasi atau sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini kita akan membahas tentang akhirnya emas menembus level 2000 rekan trader. Akhirnya emas menembus level 2000. Nah ini dia. Rekan trader, akhirnya emas menembus level 2000 seperti yang telah saya prediksikan 2 hari yang lalu. Kalau rekan trader lihat di video saya 2 hari yang lalu, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa di video analisa saya 2 hari yang lalu menyatakan bahwa emas mengincar 2000. Rekan trader, saya menganalisanya, cuman sayang yang nonton dikit ya. Saya berharap ke depan analisa-analisa saya bisa ditonton lebih banyak lagi. Karena saya mau bilang analisa saya ya, saya bisa bilang bahwa jos semuanya rekan trader. Emas mengincar 2000 dan apa yang terjadi rekan trader? Tepat kemarin, kalau rekan trader lihat bagaimana emas ini telah sampai di level yang paling tertinggi dan dia menembus level 2007. Ya.
Ini kita coba lihat dulu di sini. Nah, ini dia. Dia menyentuh level 2007 kemarin ya. Hari ini memang dia agak sedikit mengalami pelemahan dan sesuai dengan prediksi yang saya tulis di investing.com, saya memprediksikan bahwa emas ini masih punya peluang untuk naik di tengah tendensi dovish ya. Di tengah tendensi dovish, rekan trader bisa lihat dan bisa baca tulisan saya ya. Rekan trader bisa lihat dan bisa baca tulisan saya nanti di investing masih ada. Nah, ini dia ya. Ini adalah tulisan saya, prospek dovish menguji penguatan emas ya. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader silahkan baca. Dan memang prediksi saya emas ini masih bisa naik rekan trader. Masih bisa naik karena kalau rekan trader melihat prediksi saya memprediksikan bahwa emas ini dia bisa lebih tinggi lagi rekan trader. Dia bisa lebih tinggi lagi malahan sampai ke 2020. Masih bisa dengan puncaknya 2038. Tapi 2020 menurut saya itu puncak yang paling luar biasa menurut saya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader, dan apakah yang menjadi penyebab emas ini mengalami penguatan yang sangat dahsyat rekan trader ya. Kita harus lihat yang menjadi penyebab emas naik sampai level yang sangat tinggi adalah adanya timbal prospek suku bunga. Ini dia ya. Kita bisa lihat bahwa emas dia stabil pada hari ini. Dia menyentuh level tertinggi kemarin dalam potensi tidak adanya kenaikan suku bunga lanjutan dari federal ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu dia bisa naik. Emas naik sampai 2007 alasannya karena tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa akan menaikkan tingkat suku bunga. Walaupun tendensi hawkish ada, tapi secara eksplisit tidak dicatatkan bahwa akan menaikkan tingkat suku bunga. Inilah yang menjadi alasan bagaimana emas bisa terbang sampai level tertinggi. Akan tetapi rekan trader, kalau kita lihat bahwa emas ini boleh dia memang akan terbang tinggi rekan trader, tapi menurut saya ada batasannya juga. Kalau menurut analisa saya, emas ini sebelum dia akan terbang lebih tinggi lagi, dia akan terjadi sedikit koreksi dulu rekan trader ya. Dia akan sedikit koreksi dulu. Makanya kenapa saya bilang bahwa emas ini, dia menurut analisa saya, dia akan sedikit koreksi dulu sebelum dia akan terbang lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk sekarang ini memang dia sudah menuju ke level 2000, udah menyentuh. Tapi menurut analisa saya, dia ini akan sedikit mengalami koreksi dulu karena kalau rekan trader lihat grafiknya ini kan dia nih rekan trader dia naik sedikit turun, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi. Dia sekarang agak koreksi sebelum dia naik lagi lebih tinggi lagi. Malahan di salah satu tulisan oleh para analis, salah satu analis menyatakan bahwa tahun 2024 emas itu bisa sampai ke 2100. Itu luar biasa banget 2100. Tapi kita tinggalkan itu dulu. Menurut analisa saya emas udah masuk ke level 2000. Untuk saat ini kemungkinan besar kita akan lihat. Dan apabila nanti memang alasan emas akan naik sampai 2100 bisa masuk akal. Karena kemungkinan besar tahun depan tingkat suku bunga itu akan diturunkan. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa emas punya peluang naik lebih tinggi. Akan tetapi untuk saat ini emas sudah menyentuh level 2000 seperti apa yang saya prediksikan 2 hari yang lalu. Dan saat ini menurut analisa saya dia punya kemampuan untuk agak sedikit koreksi turun dulu sebelum dia naik lebih tinggi lagi. Ya, sebelum dia naik lebih tinggi lagi menyentuh level paling tertinggi seperti yang telah saya prediksikan 2020 sampai 2038. Oleh karena itu, rekan trader tetap lihat terus analisa-analisa saya, pantau terus dan kita akan membahas semua kejadian yang terjadi pada pasar, terutama pasar emas yang akan menjadi bahan yang akan dilakukan trading oleh kita semuanya. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Bagaimana ke analisa teknikal rekan trader? Untuk analisa teknikal seperti biasa rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Ini saya belum pindahin ini dulu ya. Nah, indeks dolar Amerika. Oke. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini mengalami penguatan.
Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, bisa saja dia berbalik arah. Memang penguatan yang terjadi tadi malam itu adalah imbas dari apa yang dilakukan oleh rapat FOMC. Tapi saya kembali lagi, saya bisa bilang bahwa hati-hati pembalikan arah rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa pembalikan arah itu bisa saja terjadi sampai level paling terendah itu di posisi 103.346. Masih bisa terjadi sampai di situ ya rekan trader ya. Nah, dan saya bisa bilang bahwa dia bisa mempunyai peluang naik sampai level paling tertinggi menurut analis saya, sampai di level paling tertingginya itu di seputaran 103 poin. Nah, ini dia ya. 103.857. Dan analis dengan kerendahan paling maksimal adalah di 103.393. Bagaimanakah euro Uncle Sam dolar? Kita lihat. Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas di sini menyatakan bahwa euro Uncle Sam dolar pada kesempatan kali ini dia mengalami pelemahan yang dahsyat dan dia masih punya peluang untuk melemah lagi. Kalau saya lihat ya, sekarang ini memang dia udah berada di posisi support di bawah, tapi saya bilang bahwa hati-hati, dia masih bisa punya peluang yang lebih tinggi lagi untuk mempunyai peluang untuk melemah. Sekarang oke, saya bisa bilang bahwa sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan ya, tapi saya beranalisa bahwa kalaupun terjadi pelemahan, dia akan mencoba melemah sampai level terendah di 1.0853, 08 berapa nih? 08853. Mata saya udah sedikit jelek. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level tertinggi, karena hari ini ada news rekan trader, jadi hati-hati. Dia bisa naik sampai di level 1.09356. Dia kembali lagi ke 1.09 rekan trader ya. Jadi arah pergerakannya di sini. Nah, ini dia. Ya. Oke. Selanjutnya pound sterling Uncle Sam dolar. Kita lihat pound sterling rekan trader. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling pada saat ini dia mengalami tendensi agak sedikit mengalami pelemahan. Walaupun saya bilang hati-hati, hari ini akan ada news yang sangat luar biasa ya. Saya lebih main safety player aja. Kalaupun melemah dia akan sampai di level terbawah 1.24884 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi, dan saya memprediksikan kenaikan dia itu bisa sampai level tertinggi di 1.25622. Ini dia. 25622 ini dia ya. Nah, ini dia. Dia bergerak antara 1.24884 sampai 1.25622. Bagaimanakah gold? Nah, gold tadi kita udah bahas sih. Nah, untuk gold rekan trader, saya bisa bilang bahwa gold hari ini rekan trader, kita balik dulu. Oke. Untuk gold, pergerakan gold hari ini saya bisa bilang bahwa tendensi bullish masih sangat kuat. Ya, saya bilang hati-hati, ini dia bisa pecah ini. Bullish ini akan kuat rekan trader, dan saya bisa bilang bullish ini bisa lebih tinggi lagi sampai level yang paling tertinggi di seputaran 2008. Dan pembalikan arah bisa saja terjadi, terutama masuk di pasar Amerika, dia bisa berubah dan dia bisa turun ke 1995. Dia kembali lagi ke 1995. Jadi dari 2008 sampai ke 1995. Selanjutnya bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Kita lihat arah dari USD Yen Jepang, pola pergerakan. Nah, ini dia. Untuk USD Yen Jepang rekan trader sudah kita lihat secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya USD Yen Jepang mengalami penguatan. Dan penguatan itu saya bisa prediksikan tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik sampai level paling tertinggi di posisi 149.639 dengan asumsi apabila terjadi pelemahan siap-siap melemah di level 148.129. Jadi disinilah adalah arah pergerakannya. Ya, hati-hati 148.129 sampai 149.679 rekan trader. Itu hati-hati ya. Ini hari ini ada berita, jadi hati-hati. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal. Nah, dan sebelumnya saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini akan ada berita di kalender ekonomi. Harap diperhatikan, nanti jam 5 itu ada pernyataan proyeksi musim gugur mempengaruhi pound sterling. Dan nah, ini dia masuk ini. Dia masuk sangat luar biasa ya. Masuk sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat nanti di
20-30 pemesanan barang tahan lama, klaim pengangguran, hati-hati. Ini sebelumnya 231, besar banget. Ini kalau penganggurannya lebih kecil, wah ini bahaya ini. Dolar bisa terbang lagi nih. Nah ini hati-hati rekan trader. Ini saya sekali lagi saya bilang hati-hati nih. Hati-hati ya rekan trader ya. Hati-hati. Oke rekan trader semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah bersama Amarket. Dan jangan lupa bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami. Silakan mendaftar, bergabung bersama kami. Kami memberikan yang paling terbaik buat rekan trader semuanya. Ini adalah channel Telegram dari Amarket. Daftarlah, follow akun kami. Kami setiap hari memberikan sinyal lebih dari 5. Dan saya bisa pastikan bahwa sinyal-sinyal yang kami berikan itu 90% lebih profit. Oleh karena itu bergabunglah bersama kami. Oke rekan trader. Dan kalau ada waktu, bergabunglah bersama YouTube resmi Amarket. Ini saya selalu bawa YouTube-nya. Di sini ada video-video menarik. Kadang-kadang saya sayang juga. Analisa saya menarik semua dan analisa saya ini daging semua, profit semuanya. Tapi yang nonton dikit. Karena memang orang Indonesia senangnya yang lebih praktis ya. Kalau ilmu-ilmu ini mereka nggak terlalu suka. Oke rekan trader. Tetap memberikan yang terbaik buat Amarket. Tetap memberikan yang terbaik buat trader Indonesia. Karena tugas saya adalah memberikan yang terbaik, memberikan masukan, memberikan ilmu, memberikan informasi. Tetapi yang menjadi tujuan utama dan tugas yang paling utama yang harus dilakukan oleh rekan trader adalah rekan trader sendirilah yang akan menentukan arah pergerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pingin sukses dalam dunia trading, tetaplah bersama Amarket. Salam profit Indonesia.